Apakah istri dan anak-anaknya di rumah harus pakai sistem militer atau tidak? Mentang-mentang dia jenderal. Coba jawab. Di rumah bagaimana? Tidak. Jadi kalau sampai ada jenderal hebat, di rumah pun pakai sistem militer, itu pasti jenderal gila. Sehingga istri, anak-anak kalau mau bicara siap, gerak, laksanakan, siap. Wah, nggak lucu. Mau makan di meja makan baris dulu, pakai upacara dulu, karena jenderal. Begitu atau tidak? Tidak. Kalau anak-anak di rumah dengan jenderal ini, jenderalnya jadi apa? Bagi anak-anak, jenderalnya jadi apa? Bagi bapak, anak-anak boleh main-main dengan Pak Jenderal, boleh gulat di rumah, boleh lompat-lompat, boleh tinju-tinjuan. Masa istri jenderal dengan jenderal kalau di rumah dia sebagai apa? Mereka boleh bergurau berdua di rumah? Lu coba tanya kok, boleh tidak? Boleh. Nah, ini bedanya. Kalau kita dikenalkan pencipta alam semesta sebagai Tuhan, maka yang ada adalah peraturan. Kaku, hidupnya jadi kaku, nggak bisa bebas. Oke, saya ingin tunjukkan kepada saudara. Sekarang semua buka Mazmur 100. Mazmur 100 saudara buka. Judulnya apa? Ayo, judulnya apa? Pujilah Tuhan di mana? Di dalam baitnya. Stop dulu, dengarkan. Saudara, ternyata Mazmur 100 adalah satu-satunya pasal di Alkitab. Mazmur 100 adalah satu-satunya pasal di Alkitab yang menyatakan itulah liturgi ibadah. Nah, sekarang saudara baca ayat 1 sampai 3 saja. Saya munculkan pertanyaan begini. Saudara baca ya. Pujilah Tuhan di dalam baitnya. Jadi itulah aturan ibadah orang Kristen. Nah, 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 terserah. Saya pertanyakan begini. Dalam peraturan ibadah kita di dalam baitnya, jangan lupa, itu ibadah dalam bait di rumah Tuhan. Itu lagi ibadah. Papa ingin kita senyap-senyap atau ribut. Ayo baca cepat di situ. Maka itu kalau gereja ibadah senyap-senyap itu salah, melanggar hukum ini. Nah, saya itu bertanya, kenapa ada banyak gereja ibadahnya senyap-senyap? Karena itu agama. Nah, ini bedanya. Semua agama di dunia kalau ibadah itu harus sopan. Jangan kurang ajar kamu. Diam, jangan ribut. Sama seperti ini, Pak Bupati datang. Stop. Kalau kita lihat acara-acara resmi sebelum pejabat datang, wah kita ributnya luar biasa itu. Protokol memberitahu Pak Gubernur akan memasuki ruangan, langsung diam semuanya. Itulah kemunafikan. Betul, itulah kemunafikan. Yang tadinya ribut sekarang tenang. Bohong semua itu tadi. Begitu pejabat pergi, ribut lagi. Nah, saudara, ternyata aturan ibadah kita itu harus ribut. Kenapa? Nah, ini rahasianya. Seperti jenderal tadi, waktu kita ibadah, ternyata kita ini sedang pulang ke rumah, ketemu papa, katakan amin. Maka itu kalau kita pulang ke rumah, ributlah. Karena kalau anak senyap-senyap, itu namanya anak sakit. Papa jadi bingung, kenapa kamu diam, biasanya ribut. Saudara, tapi kalau di luar rumah, maka istri jenderal dan anak-anak jenderal harus bersikap hormati. Nah, ini kata yang kedua. Bapak, apabila kamu berdoa katakan Papa, terus koma, kuduskanlah namamu. Artinya apa? Di rumah aku ini papamu, tapi di luar rumah engkau harus menghormati aku, muliakan namaku. Ini kebalikannya ke semua agama di dunia. Semua agama di dunia kalau lagi ibadah kelihatan kudus, keluar ibadah kelihatan kudis. Karena di luar tempat ibadah mereka bisa macam-macam yang dibuat. Nah, ini kebalik semua. Betul? Justru kita kalau ibadah ributlah papa senang. Tapi begitu keluar tempat ibadah di tengah-tengah masyarakat dunia, papa ambil pesan, kuduskan namaku, hormati namaku dengan kelakuan itu. Saudara, itu sebabnya kenapa di tanah Kristen ini pelaku perzinahan, pencurian, pemabukan adalah orang Kristen. Karena gereja salah mengajar, tidak menghormati Tuhan di luar ibadah, hanya suruh hebat kalau ibadah. Kalau ibadah kelihatan tertib kayak malaikat, senyap, diam, serius sekali. Percuma cuma 1 jam kok di gereja. Yang jam-jam lain bagaimana kelakuan kita? Maka itu kalau kita nggak kenal dia sebagai papa,
Yang ada cuma peraturan dalam hidup ini, bukan kebenaran. Tuhan Yesus pernah berkata di Yohanes 8, apabila kebenaran itu datang kepada kamu, maka kebenaran itu memerdekakan kamu. Betul? Nah, kata merdekanya bebas. Kalau kita pulang ke rumah ketemu papa kita walaupun dia jenderal, kita bebas karena kita anaknya. Siapa yang masih kaku kalau berdoa? Karena dari dulu saya nggak pernah kalau doa panggil bapak kami dalam surga. Enggak, saya panggil dia ayah atau papa. Kenapa? Karena bapak dalam bahasa Indonesia itu belum tentu seorang ayah. Dalam bahasa Indonesia kata bapak itu sebutan laki-laki terhormat. Jadi kalau ada orang laki lebih muda dari kita pun kita panggil bapak. Jadi konsep dan kesan kalau kita pakai buat bapak kami dalam surga, maka nggak akrab hubungan kita. Karena bapak seperti bapak guru, bapak bupati, bapak presiden, bapak. Dia itu bukan bapak, dia itu papa, dia itu ayah. Beda sekali. Maka itu siapa di antara saudara yang sudah cukup lama jadi Kristen, tapi nggak bisa akrab dengan papa di surga? Hari ini Yesus Tuhan ada di antara kita semua. Yohanes 1 ayat 12 ayat terkenal. Coba saudara lihat ayat itu. Yohanes 1 ayat 12. Dengan jelas dikatakan barang siapa yang percaya kepadaku Yesus dan menerima aku, maka dia jadi anak-anak Bapa di surga. Jadi sejak awal Tuhan Yesus sudah rindu memberikan kita kuasanya, otoritasnya, adopsi menjadi anak-anak Bapa di surga. Katakan amin. Barang siapa percaya kepadaku dan menerima dia, maka dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Bapa di surga. Diadopsi. Saya kira senang kalau ada di antara saudara diadopsi Presiden Republik Indonesia jadi anaknya. Oh, senang sekali loh. Walaupun bisa pensiun presidennya, tapi jadi anak Bapa di surga nggak pernah pensiun sampai selama-lamanya. Kita tetap anak. Jadi kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini belum pernah bisa dekat dengan Bapa di surga, hari ini miliki hubungan yang akrab, hubungan yang benar. Ayat terakhir, Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Kita lihat ayat ini. 103 ayat yang ke-13. Gimana Bapa di surga pencipta alam semesta menyatakan diri kepada kita dengan dahsyat sekali. 103 ayat yang ke-13. Bunyinya apa di situ? Stop dulu. Seperti Bapa bagaimana sayang anaknya. Kalimat ini penting. Demikianlah siapa? Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Saya akan balik. Maka kalau ada papa di dunia ini, bapak di dunia ini nggak sayang anaknya, apalagi sampai melukai anaknya, maka orang itu tidak akan bisa kenal papa di surga. Karena papa di surga itu mengidentikan, menyamakan dirinya dengan papa di dunia. Jadi kalau ada manusia yang dari kecil nggak pernah dapat kasih sayang papanya, kalau dia jadi Kristen, dia sulit untuk mengenal papa di surga itu papanya. Karena ketika dia panggil kata papa di dalam surga, yang muncul adalah bayangan papanya di dunia yang kejam itu tadi. Maka Kristen seperti itu nggak akan bisa dekat dengan papa. Dari ayat itu, saudara, maaf jangan saudara tersinggung kalau saya katakan kalimat ini. Dari ayat itu saya belajar. Saya bisa menilai seorang Kristen maupun hamba Tuhan itu dari kata doanya. Ada doa yang salah banyak. Dengarkan ini doa umum. Selalu dimulai Bapa kami dalam surga. Begitu memanggil Bapa kami dalam surga, kalimat berikut adalah Tuhan, aku hambamu. Bapa, aku hambamu. Ini kata yang salah. Kalau kita panggil Bapa, jangan panggil hamba. Kita ini anak. Mengapa banyak orang Kristen sulit memanggil dia ayah atau bapa? Selalu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tidak salah. Tapi kalau kita nggak pernah akrab dengan dia sebagai papa, maka saya berani berkata, maka orang Kristen itu pasti dia nggak pernah punya hati dekat dengan papanya selama hidup di dunia. Ini konsep yang penting. Seorang manusia yang kenal papanya di dunia, yang baik, papanya sayang, dia otomatis akan gampang kenal Bapa di surga. Dan itu ayatnya sama. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kalau Bapa nggak sayang anak itu sulit kenal Bapa di surga. Maka itu laki-laki, pria-pria
Jadilah kita ayah yang baik untuk anak-anak. Anak-anak, maafkan kami kalau kami jadi papa yang tidak baik kepada kalian. Tapi hari ini kalian tahu ada papa yang baik hadir dalam Yesus Tuhan. Dalam mulai hari ini nikmati hubungan ini. Salah satu bukti papa yang baik adalah meja ini. Perjamuan kudus adalah bukti Bapa di surga menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Dia mau mati buat kita. Mari kita